Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Pase dengan NIM 1062356 dari kelas ATN 3B. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang delik. Pertama, latar belakang. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Dari jenis tindak pidana, dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam bab 6 KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Delik aduan adalah suatu jenis delik atau tindakan pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Tujuan untuk mengatur pengertian delik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkaraan strafbaar atau delik bahasa Belanda atau criminal act bahasa Inggris dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah lainnya yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum. Awalnya, para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut reg deliction dan wet deliction. Reg deliction adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan wet deliction adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum. Oleh karena dinyatakan demikian, di dalam perundang-undangan KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan misdelivery dan pelanggaran overtendingan. Namun secara umum tindak pidana atau juga disebut dengan delik dapat dibagi sebagai berikut. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Kerugian material adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Adapun pasal-pasal mengenai delik, yang pertama pasal 55 dan 56 mengatur delik-delik penyertaan ketika dua orang lebih melakukan tindak pidana. Yang kedua, pasal 263 mengatur delik sengaja dalam pemalsuan surat. Pasal 338 mengatur delik pembunuhan. Pasal 284, 287, 293, 310, 322 dan 369 mengatur delik absolut, yaitu delik hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Kemudian pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 mengatur delik aduan relatif, yaitu delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak atau keluarga. Pasal 187 mengatur delik material, yaitu delik yang harus memiliki akibat yang timbul karena tindakan yang terlarang. Kemudian ada pasal 160, 209, 242, 263, dan 362 mengatur delik formil, yaitu perbuatan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pasal 170 mengatur delik-delik kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal 74 mengatur jangka waktu pengaduan, yaitu 6 bulan jika ada korban di Indonesia dan 9 bulan jika ada korban tinggal di luar negeri. Nah, dari pembahasan tadi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukuman atau pidana. Delik dapat dibedakan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik
seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, dan delik terhadap harta benda. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ada sedikit konsep, yaitu keyakinan tanpa usaha tidak akan sampai pada suatu tujuan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.